Nah, untuk pupuk dasar kali ini yang saya gunakan sesuai dari buku ini, yaitu saya menggunakan 3 bahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Nah, oke, berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Petani Mesuji ya para sahabat-sahabat tani semua. Nah, oke, video kali ini adalah lanjutan dari video kemarin, yaitu mengenai cara saya berbudidaya tanaman cabai menggunakan metode full dari buku panduan sukses berbudidaya tanaman cabai metode Mas Udin ya. Nah, jadi saya full di dalam berbudidaya tanaman cabai sangkuriang kali ini. Saya menggunakan metode full dari buku ini ya, buku dari Mas Udin. Nah, oke, untuk video kali ini yaitu setelah kemarin membahas mengenai pembuatan bedengan ataupun pembuatan media tanam. Nah, untuk kali ini video kali ini yaitu membahas mengenai pupuk dasar ya. Jadi setelah pembuatan bedengan, tahap yang berikutnya yaitu adalah pemberian pupuk dasar. Nah, untuk pupuk dasar kali ini yang saya gunakan sesuai dari buku ini, yaitu saya menggunakan 3 bahan ya. Yang pertama yaitu adalah dolomit, kapur dolomit. Yang kedua yaitu adalah kohe kambing yang sudah difermentasi matang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pupuk fosfat. Nah, oke, para sahabat tani semua, dalam video kali ini tentunya akan sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman ataupun ilmu yang tentunya mungkin para sahabat-sahabat tani membutuhkan. Untuk pembahasannya itu akan saya bahas sedetail mungkin ya. Jadi nanti akan saya sampaikan berapa sih kebutuhan untuk dolomitnya, berapa sih kebutuhan untuk kohe kambingnya, berapa sih untuk kebutuhan fosfatnya ya. Jadi nanti agar supaya kita di dalam penggunaannya itu tidak terlalu over budget. Artinya walaupun dengan biaya seringan mungkin, akan tetapi kebutuhan tanaman kita itu tercukupi. Nah, itulah yang paling penting ya, tentunya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, akan tetapi hasilnya bisa maksimal. Oke, silakan disimak dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk para sahabat-sahabat tani semua, untuk mendukung channel Petani Mesuji, jangan lupa untuk like ya, tekan like, kemudian subscribe-nya ya. Kemudian nanti jika sahabat tani ingin bertanya-tanya, langsung saja ditulis di kolom komentar, nanti akan segera saya tanggapi. Oke, kita menuju ke pembahasan intinya. Nah, oke, para sahabat-sahabat taniku semua, jadi sesuai buku panduan metode tanam cabai ala Mas Udin, di sini terbagi menjadi 2 ya untuk kebutuhan pupuk dasarnya, yaitu kebutuhan untuk pupuk dasar untuk yang di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, karena ini berhubung di daerah saya di Mesuji Lampung itu untuk datarannya dataran rendah, yaitu di 36 mdpl, maka saya menggunakan dosis untuk dataran rendah ya. Nah, untuk yang pertama di sini saya menggunakan dolomit. Nah, untuk kapur dolomitnya, jadi sesuai buku panduan metode tanam cabai ala Mas Udin, di sini saya menggunakan sebanyak 750 kg itu per 1 roll mulsa ataupun 2000 batang tanaman cabai. Nah, kemudian untuk cara pengaplikasiannya yaitu ditebarkan merata di tengah bedengan yang setengah jadi ya. Jadi bedengan ini setengah jadi, ditaburkan di bagian tengahnya secara merata seperti ini. Nah, kemudian untuk pupuk dasar yang selanjutnya yaitu kohe kambing yang sudah difermentasi ya. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani, jadi untuk karakteristik dari kohe yang sudah benar-benar matang terfermentasi itu bentuknya seperti ini ya. Duh. Jadi dia mabyur ya, tidak menggumpal. Kemudian ketika dipegang seperti ini, itu dia dingin rasanya. Kemudian dia tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian sesuai SOP yaitu untuk dataran rendah. Di sini untuk kebutuhan kohe kambingnya saya menggunakan sebanyak 200 sampai dengan 250 kilo untuk tanaman 2000 batang atau 1 roll mulsa. Nah, dan kemudian untuk cara pengaplikasiannya ya, jadi
tahapannya setelah kita lakukan penaburan dolomit ya sahabat tani. Caranya sama ya seperti dalam proses penaburan dolomit, yaitu kita taburkan secara merata ke seluruh bagian bedengan yang sudah kita lakukan pembelahan ya. Nah, jadi tahapannya itu setelah kita taburkan pupuk dolomit, baru selanjutnya tahap yang kedua yaitu penaburan kompos. Nah, seperti ini caranya. Oke, kemudian untuk pupuk dasar yang terakhir yang saya gunakan di sini adalah pupuk Vertipos ya. Vertipos dari Pak Tani. Namun ini Vertipos yang bahan bakunya dari impor ya. Bahan bakunya impor. Nah, untuk yang ketiga, pupuk yang terakhir yang saya masukkan yaitu adalah Vertipos. Nah, untuk dosis ataupun kebutuhan per 2000 batang ataupun per 1 roll mulsa, itu yang kita butuhkan adalah 1 kintal. Nah, bentuk pupuk Vertipos itu seperti ini, warnanya hitam. Nah, granul ya, punya granul. Kemudian untuk cara aplikasinya yaitu sama ya, di tengah bedengan ditebarkan ke bedengan yang sudah kita belah tadi ya. Jadi untuk penggunaan fosfatnya ini ataupun pengaplikasiannya itu di urutan nomor 3 ya, sesuai SOP-nya. Nah, jadi setelah dolomit, kohe, baru yang terakhir yaitu fosfatnya ya. Nah, ditebarkan secara merata. Nanti setelah selesai kita tebarkan merata, baru kita lakukan pengadukan berikut finishing untuk bedengannya. Nah, oke, para sahabat-sahabat taniku semua, jadi demikian tadi ya video yang saya bagikan mengenai pupuk dasar untuk tanaman cabai kita. Jadi sudah saya bagikan secara detail apa sih pupuk yang saya gunakan, tentunya sesuai metode buku tanam cabai ala Mas Sudin ini ya. Jadi yang saya gunakan apa saja, kemudian kebutuhannya berapa, berikut cara pengaplikasiannya ya. Nah, semoga bisa sahabat tani pahami untuk pembahasan kali ini. Nah, akan tetapi kalau sahabat tani belum paham atau ada yang belum dipahami, sahabat tani bisa bertanya-tanya. Nah, oke, selanjutnya setelah tahap pemberian pupuk dasar, itu nanti akan ada tahap lagi berupa finishing ya. Nah, nanti akan saya buatkan video selanjutnya mengenai cara finishing untuk pembuatan bedengannya ini setelah ditaburi pupuk dasar sebelum dilakukan penutupan mulsa ya. Nah, nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Maka sahabat tani jangan lupa untuk di subscribe ya. Jadi nanti kalau sahabat tani sudah di subscribe, setiap saya membagikan video itu sahabat tani selalu mendapatkan pemberitahuan. Nah, oke, untuk video kali ini apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.